Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar? Simak ya. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang energi alternatif. Yang kedua, siswa diharapkan memahami perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban menghemat energi. Energi alternatif diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Ketersediaan energi fosil sangat terbatas. Untuk itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Apa itu energi alternatif? Kalian tahu? Oke, simak ya. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. BBM merupakan energi yang penggunaannya paling besar. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Oleh karena itu, dicarilah berbagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Ada beberapa contoh sumber energi alternatif. Misalnya angin. Angin digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Matahari digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ada air yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada makhluk hidup yang digunakan sebagai biofuel dan biogas. Dan ada juga penggunaan energi alternatif briket biomasa. Nah, ini beberapa contoh sumber energi alternatif. Kelebihan kita menggunakan energi alternatif adalah mudah diperoleh, murah, berlimpah, dan dapat diperbarui. Pemanfaatan energi angin. Pada zaman dahulu, angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Selain itu, angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggiling padi. Angin memang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Zaman sekarang, kita dapat menjadikan gerak angin menjadi energi alternatif. Gerak angin yang diubah menjadi energi listrik dapat menggantikan bahan bakar minyak. Pembangkit listrik tenaga bayu yang disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang dimanfaatkan energi gerak angin. Bayu artinya angin, PLTB mengubah gerak angin menjadi listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik, energi bayu atau angin juga dapat digunakan untuk memainkan kincir angin. Kincir angin merupakan salah satu mainan tradisional yang digemari banyak orang. Kincir angin yang dimainkan biasanya dihias dengan warna-warna yang cerah atau dengan motif atau gambar-gambar tertentu. Pemanfaatan energi surya. Energi matahari digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau kita singkat dengan PLTS. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan panel surya. Pemanfaatan energi air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan air. Pemanfaatan air misalnya untuk mandi, memasak, ataupun menyiram tanaman. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah para petani. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,
Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air sebagai sumber energi dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga air atau kita singkat PLTA. Aliran deras air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Semakin kuat gerak air, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Biofuel. Biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Biofuel terbagi menjadi 3. Yang pertama, bioetanol. Bioetanol adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya bioetanol dibuat dari gandum, tebu, jagung, ubi, dan tumbuhan lainnya. Yang kedua, biodiesel. Biodiesel terbuat dari minyak kedelai, minyak rapeseed atau sejenis bunga, minyak buah jarak, minyak bunga matahari, hingga minyak goreng bekas. Di beberapa negara seperti Jepang, mereka mengolah minyak goreng bekas menjadi biodiesel. Yang ketiga, biogas. Biogas sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran hewan atau hasil fermentasi sampah tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari energi alternatif biofuel. Berikutnya, briket biomasa. Briket biomasa adalah briket yang terbuat dari bahan organik. Hasil pembakaran dari briket ini tidak menghasilkan abu yang berterbangan di udara dan asapnya pun tidak menimbulkan polusi. Bagaimana cara membuat briket biomasa? Nah, kita siapkan alat dan bahannya. Ada batok kelapa atau bambu, serbuk gergaji. Lalu kita siapkan kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, dan korek api. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan alat dan bahan tadi. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan dicampur dengan adonan kanji sampai menempel ya. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu atau pipa. Terakhir adalah pengeringan. Nah, yang sudah dicetak tadi kita keringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Itulah cara membuat briket biomasa. Menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita peroleh. Lihatlah gambar anak berikut yang sedang membuang sampah di sungai. Apakah perilaku ini mencerminkan menjaga kelestarian energi? Air adalah salah satu sumber energi alternatif, tapi oleh anak ini dicemari dengan sampah. Apakah anak ini melakukan kewajibannya menjaga kelestarian energi? Ya, betul. Anak ini tidak melaksanakan kewajibannya melestarikan energi. Pernahkah kamu mendengar mengenai kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakan energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, biomasa, biodiesel, dan lainnya. Sumber energi alternatif berupa air jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Jadi, kalau kita membuang sampah, harus pada tempatnya. Ajak orang tuamu dan saudara-saudaramu
juga tetanggamu dan teman-temanmu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaga kelestarian energi, misalnya di sini adalah kalian bekerja bakti membersihkan lingkungan supaya lingkungan tetap bersih dan energi tetap lestari. Kalian juga bisa menanam pohon agar air tanah tetap sedia. Dengan begitu, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir, munculnya bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Kehidupan akan terganggu jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Menjaga lingkungan dengan baik merupakan kewajiban kita bersama. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga lingkungan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.